Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini bahasan kita adalah 010. Bagi kita yang telah memiliki anak, pernahkah berpikir dan bertanya, ketika kita dulu masih bujangan atau sendirian, di manakah anak kita? Lalu apa jawaban dari pertanyaan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mesti banyak berpikir dan merenung, sebab arah pertanyaan tersebut adalah asal-usul hidup dan kehidupan, terutama dari mana manusia itu berasal. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa anak adalah anak ibunya, karena ibunya yang mengandung dan melahirkan anak tersebut. Tapi benarkah demikian? Siapa yang membawa bibit atau benih atau calon anak? Jika pedoman kita adalah kisah Nabi Adam alaihissalam, jelas manusia pertama itu laki-laki. Itu berarti anak adalah anaknya bapak, sedangkan ibu adalah penitipan hingga proses melahirkan. Mungkin karena itu juga marga atau nasab mengambil jalur laki-laki. Terlepas kebenarannya seperti apa, Tuhanlah yang paling tahu. Tapi yang jelas, anak kita dahulu tidak ada dan sekarang ada, dan pada akhirnya menjadi tidak ada, sebagaimana kakek kita, nenek moyang kita yang sekarang telah tiada. Jadi kesimpulannya adalah bahwa manusia semula tidak ada atau kosong, kemudian menjadi ada atau isi atau satu, dan akhirnya menjadi tidak ada atau kosong kembali. Jadinya 010, kosong isi kosong. Atau pernahkah kita memperhatikan orang yang meninggal? Mengapa setelah si mayat dimandikan, lalu dibungkus dengan kain kafan dan diikat menjadi 3 bagian, bagian atas, bawah, dan bagian tengah? Apa maksudnya? Kalau kita mau berpikir panjang dan merenungi dengan hati dan pikiran yang jernih, mungkin kita akan tahu makna yang terkandung di dalam lambang kenapa mayat yang dibungkus harus diikat menjadi 3 bagian. Tentu saja simbol 3 ikatan itu tidak untuk si mayat, sebab dia telah mati dan tidak bisa protes. Bila seandainya dia diikat menjadi 10 bagian atau bahkan 100 bagian, dia tidak akan protes. Atau seandainya dia digantung di atas pohon, dihanyutkan ke sungai, dilarung ke laut, atau dibakar, tetap dia tak bisa protes. Jadi sudah barang tentu simbol 3 ikatan itu ditujukan bagi kita yang melihatnya, yang masih hidup. Perjalanan hidup manusia mengalami 3 ikatan. 1 terikat di alam arwah, 2 di alam dunia, dan 3 di alam barzah. Ikatan ketiga adalah isyarat untuk siap-siap berada di alam barzah atau alam kubur, alam di mana tanpa raga. Ger anak-anakku, murid-muridku, roh atau rohani kita, rohani yang ada pada semua manusia, menempuh perjalanan setelah ditiupkan oleh Yang Maha Roh. Ketika roh masih di alam roh bersama dengan Yang Maha Roh, dia adalah bagian dari Yang Maha Roh itu sendiri.
masih sekarakter. Dan setelah dipindahkan ke alam raga atau ke alam tubuh manusia, barulah roh itu terpengaruh atau terkontaminasi dengan semua perangkat tubuh, termasuk nafsu, akal, khayalan, ilusi, dan sebagainya. Mengapa bayi yang baru lahir pasti menangis? Tangisan si bayi adalah tangisan jiwa atau tangisan ruh, bertanda bahwa dia akan dipenjara, dipaksa untuk melayani kebutuhan-kebutuhan raga atau tubuh tanpa bisa menolak. Dia akan terperdaya di dalam tubuh. Seiring berjalannya waktu dan tumbuh berkembangnya tubuh si bayi, lama-kelamaan roh terbiasa dan menyatu dengan tubuh, dan hilanglah kesadaran si roh itu. Lupa dari mana dia berasal. Melekatnya jiwa dan raga, roh dan tubuh, itulah yang dikatakan manusia hidup di dunia. Dan berpisahnya antara jiwa dan raga, itulah yang dikatakan meninggal dunia, karena roh meninggalkan dunia raga. Selama puluhan tahun rohani melayani tubuh atau raga, akhirnya dia lupa dengan kebutuhannya sendiri. Lingkungan keluarga yang sangat duniawi, cita-cita keluarga yang 100% materi, telah menjerumuskan roh ke dalam hutan material, dan dia tersesat di dalamnya. Roh hanya berputar-putar dari satu nafsu duniawi yang satu menuju nafsu duniawi yang lain, harta, tahta, wanita. Demikian kata-kata yang sering kita dengar untuk menggambarkan kehidupan yang serba duniawi. Dengan harta kita mudah berkuasa dan mudah mendapatkan wanita. Dengan kekuasaan kita mudah mengumpulkan harta dan wanita. Dengan tambang yang rupawan kita mudah merayu atau menguasai penguasa dan memperoleh banyak harta. Begitu rapat dan padatnya jarak antara satu nafsu dengan yang lainnya, sudah barang tentu ruh kita merasa sesak napas dan tak dapat bergerak. Maka jadilah dia budak nafsu dan menjadi penyembah berhala. Bila sudah sedemikian keadaannya, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, perintah-perintah agama hanyalah lapisan luarnya belaka, kamuflase atau topeng atau formalitas mata. Agama yang munculnya karena kesadaran menemukan adanya Tuhan tak mampu memberikan solusi bagi kehidupan yang damai di dunia, apalagi di akhirat. Ibadah-ibadah masih rutin dijalankan, namun hati dan pikirannya tidak menuju kepada rohani. Tidak salah bila ada ungkapan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia adalah pangkal dari semua kerusakan. Tidak ada ajaran agama apapun yang melarang manusia untuk menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang banyak harta. Akan tetapi cinta terhadap harta itulah yang dilarang. Tuhan itu maha cemburu. Dia mau hanya dia yang dicinta, sebab jiwa yang menjadi penyebab hidupnya raga adalah bagian dari dirinya. Dengan cinta dunia, apalagi dengan kadar cinta yang begitu besar, hilang sepenuhnya kesadaran bahwa jiwa itu bagian dari yang maha jiwa, dan dunia itu hanyalah urusan tubuh atau urusan raga semata. Berapa lama raga atau tubuh dapat menikmati kenikmatan duniawi, sedangkan raga itu begitu rapuh? Apalah artinya banyak harta atau sangat berkuasa, namun tubuh selalu sakit-sakitan. Hanya karena sakit gigi saja hilang sudah semua kenikmatan duniawi. Ger anak-anakku, murid-muridku, dengan mengingat 010,
Mestinya kita selalu tersadar bahwa singkatnya atau pendeknya rentang waktu yang bisa dijalani di alam raga. Kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Mana yang lebih dahulu, kita mati ataukah mengerti? Bila kita mati terlebih dahulu sebelum kita mengerti, pastilah neraka tempat kita. Dan tak satu pun manusia yang berani meremehkan neraka, baik secara syariat maupun secara hakikat. Dan meskipun kita belum pernah masuk ke dalam neraka, dengan 010 juga kita akan sadar bahwa roh itulah sejatinya hidup, dan hidup yang sejati yang harus menempuh perjalanan ilahi rajiun. Sedangkan raga akan hancur di dalam tanah tidak lama setelah raga itu dikubur. Bila mengingat hal ini, mengapa kita begitu cinta pada tubuh kita hingga melupakan yang menggerakkan tubuh kita? Bukankah kita teramat kerepotan, teramat kesusahan di dalam memelihara raga kita, memelihara tubuh kita? Binatang peliharaan kita, baik ayam, kambing, sapi, kerbau, dan seterusnya, bila kita kasih makan yang itu saja setiap hari selama bertahun-tahun, mereka tidak akan protes. Bagaimana dengan tubuh kita? 3 kali sehari saja makan nasi goreng terus, pasti kita akan protes. Itu baru masalah makanan, belum pakaian, belum kendaraan, belum rumah, belum hal-hal yang lain. Betapa repotnya memelihara tubuh. Apakah ungkapan yang tepat bagi kita bila ternyata kita lebih senang dengan raga daripada jiwa? Kita lebih senang dengan yang sementara daripada yang selamanya. Benarkah kita telah bebas dari belenggu jahiliyah atau kebodohan? Benarkah kita iman akan akhirat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanyalah kita yang bisa menjawab. Sekian dulu wejangan-wejangan dari Ia. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.